Halo rekan-rekan catatan dan enrichment, ketemu lagi bersama kami. Pada kesempatan ini kami akan coba membahas tutorial dalam membuat presensi pada platform Zoom. Pada tutorial-tutorial sebelumnya kita sudah pernah menyaksikan cara membuat presensi pada platform Google Meet dengan menggunakan fitur Google Meet Attendance. Pada kesempatan ini kita akan coba lihat bagaimana membuat presensi pada platform Zoom. Untuk lebih jelasnya, saksikan terus video ini. Oke, ketemu lagi dengan kami, Catatan Enrichment. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di depan tadi di video pembuka, bahwa saat ini kita akan coba membahas bagaimana membuat presensi pada platform Zoom, ya, presensi siswa, presensi rapat, kira-kira seperti gitu. Yang pertama kita lakukan adalah kita pastikan kita masuk ke dalam halaman kita pastikan masuk ke halaman zoom.us. Setelah itu kita sign in, masuk menggunakan email yang sudah terdaftar di dalam Zoom, ya, pada Zoom. Setelah itu kita arahkan pandangan kita dan mouse kita, pastinya kursor mouse kita ke sisi sebelah kiri, sebelah sini seperti gini, ada yang namanya menu report. Ya, kita ketikkan menu report. Oke, setelah itu akan ada tampilan seperti gini. Yang kita pilih adalah bagian usage, ya, usage, ya. Nah, di bagian usage ini, disinilah kita akan bisa melihat dan kita bisa men-setting dan menampilkan report atau laporan attendance atau peserta atau siswa yang mengikuti ruang Zoom kita, ya, yang bisa kita jadikan sebagai presensi, kira-kira seperti itu. Nah, dan di sini maksimum report duration-nya adalah 1 bulan yang bisa kita tampilkan, ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa periodenya. Yang maksimumnya 1 bulan. Sekali lagi rekan-rekan, maksimumnya 1 bulan. Contoh di sini saya akan coba memilih report yang tanggal 20 aja, ya. Tanggal 20 ke tanggal 20 aja sebagai contoh. Oke, setelah itu saya klik di sini ya, tombol search, ya. Sebelumnya rekan-rekan perhatikan di sini bahwa di sini di laporannya sini kita bisa menampilkan meeting ID-nya, username-nya, emailnya daripada user. Setelah itu ada departemen, grup, dan sebagainya. Dan yang penting adalah di sini kita bisa menampilkan start time, ya, waktu mulai user yang mengikuti kelas kita atau siswa mengikuti kelas kita, kapan dia mulai start masuk dan kapan dia berakhirnya mengikuti kelas kita, dan durasinya, ya, total durasinya dia mengikuti atau partisipan atau siswa mengikuti ruang Zoom kita, ya, dari start sampai end, kira-kira seperti gitu. Dan yang paling penting lagi bahwa kita bisa mengekspor file ini ke dalam bentuk export as CSV file, ya. Ini dia CSV file. Walaupun pada akhirnya memang kalau waktu kita ekspor file ini sedikit berantakan, tapi nanti saya akan ajarkan langsung di sini di video tutorial ini cara merapikannya, ya. Oke, kita mulai saja. Di sini saya contoh ambil tanggal 20 Juli 2020, ya. Walaupun di sini maksimum durasinya bisa 1 bulan direkap. Saya ambil 1 hari aja, tanggal 20 Juli ke 20 Juli. Setelah itu saya klik tombol search. Oke, ini dia. Setelah itu kita akan lihat sini yang seperti yang tadi saya bilang, ya, fieldnya atau judulnya, kira-kira seperti itu. Nah, di sebelah kanan sini kita akan lihat start time-nya, end time, dan durasinya yang tadi saya bilang. Nah, dan partisipannya jumlahnya ada berapa pada saat itu, ya, kira-kira gitu. Saya contoh klik ini tombol angka ini 47 yang di partisipan ini, kolom partisipan, klik. Kita akan tunggu. Nah, di sini kita akan melihat partisipasi kita, ya, jumlah durasinya, join time-nya, waktu mulai dia join dan waktu dia keluar dari room Zoom kita. Kalau ini ada beberapa pilihan. Kalau kita pilih export with meeting data ini, artinya kita menampilkan header, atau kalau seandainya kita klik ini
show unique user artinya yang akan ditampilkan hanya field atau kolom nama, setelah itu durasinya kira-kira seperti itu, dan user emailnya ya. Jadi hanya menampilkan 3 kolom, nama, user email, sama durasinya, kira-kira seperti ini ya. Itu dia. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti gini ya, sudah kita lihat bahwa inilah nama-nama yang atau peserta atau siswa yang mengikuti kelas kita. Terus bagaimana caranya kita mengambilnya atau menarik data ini? Tadi seperti yang saya sudah bilang bahwa kita bisa mengekspornya dengan format CSV. Ini dia, kita tinggal mengklik tombol ini, export ini. Setelah kita mengklik tombol export ini ya, terdownload ya. Setelah terdownload akan tampil sebelah pojok kiri gini atau sebelah kanan, tergantung laptop masing-masing, komputer masing-masing. Setelah itu seperti gini, kita tinggal ambil datanya di folder download di laptop kita seperti gini. Saya kasih contoh, saya buka. Oke, seperti gini. Setelah dibuka filenya yang sudah kita download tadi di folder download kita di komputer kita. Nah, file CSV ini defaultnya memang berantakan seperti gini rekan-rekan ya. Artinya kita harus rapikan dulu terlebih dahulu data ini agar bisa menjadi suatu data yang bisa kita nikmati, yang bisa kita lihat sama dengan baik dalam bentuk kolom. Gimana caranya? Seperti dari janji saya akan coba masukkan bagaimana cara merapikan file CSV ini. Pertama kita sorot dulu ya kolom pertama ini, dalam ini kolom A seperti gini. Setelah itu kita arahkan kursor kita ke menu data di atas. Setelah itu kita pilih bagian text to column, text to column. Setelah itu kita pilih ya bagian delimited seperti gini. Setelah itu klik tombol next. Setelah itu kita pilih atau checklist bagian koma, yang tabnya kita unchecklist ya, bagian koma, next. Setelah itu kita biarkan seperti gini bagian general. Setelah itu finish ya. Pada akhirnya kita mendapatkan sebuah file partisipan, yaitu daftar hadir siswa yang sudah rapi dari format CSV ke dalam bentuk format yang sesungguhnya, sehingga kita bisa tahu nama, email, tanggal, jam masuknya, kira-kira gitu ya, tanggal dan jam masuknya, tanggal dan jam keluarnya dari ruang Zoom, dan durasinya ini, waktu durasinya, berapa lama setiap peserta ada di dalam ruangan Zoom kita. Oke, sebagai catatan atau informasi bahwa semua ini bisa kita lakukan rekan-rekan, asalkan versi Zoom kita itu bukan dalam bentuk versi basic ya, tapi yang harus versi Zoom kita dalam versi berlisensi, kira-kira seperti itu ya, berbayar, sehingga kita bisa menikmati fitur ini. Demikian informasi yang bisa sampaikan dalam bentuk tutorial bagaimana cara membuat presensi menggunakan platform Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk rekan-rekan catatan engagement sekalian. Kalau suka dengan video tutorial ini, silahkan like, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik tombol subscribe. Setelah itu di sebelah kanan tombol subscribe ada tombol lonceng, silahkan diklik agar rekan-rekan bisa mendapatkan informasi atau notifikasi dari video-video terbaru saya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini. Sampai berjumpa kembali. Salam catatan engagement.